Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Raudatul Husna dengan NPM 2308 1080 120 akan mempresentasikan materi yang dipelajari selama praktikum pemrograman Big Data. Oke, yang pertama, apa sih itu Big Data? Nah, kata data sendiri itu artinya segala bentuk informasi yang dapat berupa angka, teks, gambar, audio, bahkan video. Untuk kata big itu sendiri artinya ukuran, dimensi, atau jumlah yang melebihi rata-rata. Nah, jadi Big Data adalah istilah untuk kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang melampaui kapasitas alat pemrosesan data tradisional. Untuk kata tradisional itu sendiri artinya metode atau pengolahan data lama yang biasa dipakai sebelum munculnya big data. Contohnya pengolahan data memakai Excel atau database biasa. Selanjutnya, salah satu tipe data adalah data gambar, di mana data gambar ini merupakan informasi visual yang dipresentasikan sebagai kumpulan piksel, di mana tiap piksel itu memiliki nilai intensitas atau warna tertentu. Nah, data gambar ini memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama ada piksel, di mana piksel ini merupakan titik-titik terkecil yang membentuk gambar. Kemudian yang kedua adalah warna. Kemudian komponen utama yang ketiga itu ada resolusi, di mana resolusi ini merupakan ukuran gambar dalam piksel yang biasanya ditulis dalam tinggi kali lebar. Komponen yang keempat adalah format file yang menentukan cara gambar disimpan dan dibaca oleh komputer. Nah, kemudian selain komponen utama, gambar juga memiliki dua jenis. Yang pertama ada raster image, yaitu gambar yang terbuat dari pixel. Kemudian ada vector image, gambar yang terbuat dari garis atau kurva matematis. Kemudian, sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data gambar yang kita miliki, terlebih dahulu kita melakukan eksplorasi data analisis. Yang pertama itu ada visualisasi gambar yang bertujuan untuk melihat sampel dari data gambar yang kita miliki. Yang kedua ada analisis ukuran gambar, yaitu di sini contohnya visualisasi distribusi ukuran gambar. Nah, kemudian yang ketiga ada histogram intensitas piksel. Dari histogram ini kita bisa lihat warna biru itu memiliki intensitas yang paling tinggi. Itu artinya gambar cenderung memiliki pencahayaan cerah dengan dominasi warna biru dan warna hijau. Kemudian yang keempat ada korelasi kanal warna, di mana korelasi di sini dari angka 91% sampai 96%, yang berarti distribusi warna pada gambar saling berkaitan dan tidak terlalu kontras. Kemudian yang kelima ada deteksi outlier. Di sini contohnya deteksi outlier berdasarkan kecerahan menggunakan box plot. Nah, kemudian kita juga belajar klasifikasi gambar, di mana klasifikasi gambar ini merupakan proses pemberian label pada gambar. Yang pertama itu ada CNN atau Convolutional Neural Network, yang merupakan model deep learning yang memang dirancang khusus untuk membaca dan memahami gambar. Nah, untuk cara kerja model CNN ini sendiri menggunakan beberapa arsitektur model. Yang pertama itu untuk menangkap pola sederhana seperti garis, tepi, dan sudut itu dinamakan convolution layer. Kemudian untuk merangkum informasi penting itu dinamakan pooling layer, dan untuk menghasilkan prediksi akhir itu adalah dense layer. Nah, adapun kelebihan CNN ini adalah memahami struktur gambar secara alami sehingga hasilnya itu lebih akurat dibanding model biasa dan cocok untuk dataset besar, di mana ini juga menggambarkan kekurangan dari CNN itu sendiri karena CNN membutuhkan banyak data sehingga waktu training yang dibutuhkan itu jelas lebih lama. Kemudian jika kita menggunakan dataset kecil untuk CNN itu rentan terhadap overfitting. Nah, yang kedua itu ada transfer learning, di mana transfer learning ini merupakan metode yang memanfaatkan model besar yang udah dilatih sebelumnya atau pre-trained model, lalu disesuaikan dengan dataset kita. Dengan kata lain, kita nggak mulai dari nol seperti CNN tadi, tapi kita memakai ilmu yang sudah dipelajari oleh model sebelumnya. Untuk cara kerja dari transfer learning itu sendiri, yang pertama itu kita menggunakan model pre-train. Kita harus memilih model pre-train apa yang mau kita pakai, misalkan kayak ResNet atau MobileNet dan lain-lain. Kemudian bagian awal model sebagai ekstraktor fitur. Nah, ini maksudnya bagian awal model pretrain yang udah kita pilih itu tugasnya untuk mendeteksi ciri-ciri dasar gambar seperti garis, tepi, warna, sudut, tekstur, dan lain-lain. Jadi gambar udah terlebih dahulu mengetahui pola dari gambar kita.
tanpa kita latih sendiri. Kemudian yang ketiga ada tambahkan layer baru untuk dataset yang digunakan. Ini maksudnya karena model pre-train itu nggak tahu soal dataset kita atau belum mempelajari dataset kita, jadi kita menambahkan layer baru untuk menyesuaikan jumlah kelas dari dataset gambar yang kita gunakan. Yang terakhir ada latih hanya sebagian kecil layar atau fine tuning, di mana artinya tuh nggak semua model kita latih kembali, hanya beberapa layar akhir yang kita tambahkan tadi saja. Kemudian itu supaya model bisa lebih pas dengan dataset kita. Nah, kelebihan untuk transfer learning ini sendiri itu cocok untuk data kecil, kemudian akurasi tinggi dan stabil, training yang cepat, dan tidak perlu membangun model dari nol seperti CNN. Nah, untuk kekurangannya sendiri, transfer learning itu kurang fleksibel dibandingkan membuat CNN dari awal dan kadang terlalu berlebihan untuk dataset yang sangat kecil atau sangat sederhana. Kemudian, langkah-langkah klasifikasi gambar secara umum. Yang pertama, tentu aja kita harus load dataset. Yang kedua, ada eksplorasi data gambar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, ada preprocessing data, di mana preprocessing data ini menyiapkan data agar dapat dibaca dengan baik oleh model. Contohnya itu kayak resize, terus membagi dataset menjadi 3 bagian, train, test, validation, terus memeriksa data duplikasi, dan augmentasi, di mana augmentasi ini untuk menambahkan variasi data dengan rotasi, flip, zoom, dan sebagainya untuk menghindari overfitting. Nah, kemudian yang keempat itu ada membangun model. Di sini contohnya itu menggunakan model Pre-trained ResNet 50, lalu menambahkan layer baru. Kemudian selanjutnya setelah kita membangun model, kita mentraining model, di mana model dilatih menggunakan data training agar model belajar fitur gambar. Kemudian ada evaluasi model, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengukur performa model dengan akurasi, confusion matrix, dan loss curve. Kemudian selanjutnya itu adalah deteksi objek, di mana deteksi objek ini merupakan proses ketika sebuah model komputer tidak hanya mengetahui apa objek yang ada di dalam gambar, tapi juga mengetahui di mana letak posisi objek tersebut berada. Jadi, berbeda dengan klasifikasi gambar yang hanya memberitahu bahwa sebuah foto itu mengandung sebuah objek, deteksi objek ini sendiri memberikan informasi yang lebih detail daripada klasifikasi. Agar model bisa mendeteksi objek dengan baik, model harus belajar terlebih dahulu dari data. Maka diperlukan anotasi gambar, di mana anotasi ini merupakan proses pemberian tanda pada gambar-gambar dalam dataset. Biasanya itu diberi berupa garis kotak dan label nama objek, seperti contoh yang ada pada slide. Semakin rapi dan akurat serta konsisten anotasi gambar yang dibuat, maka semakin baik pula model tersebut dalam mendeteksi objek baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya itu ada algoritma deteksi objek YOLO, di mana YOLO ini merupakan algoritma deteksi yang bekerja sangat cepat, sehingga bisa digunakan dalam aplikasi real-time seperti CCTV, self-driving car, drone, dan sistem keamanan. Salah satu alasan YOLO disebut bekerja sangat cepat itu karena dia merupakan one stage detector. Gambaran bagaimana model ini bekerja adalah menggunakan CNN sebagai mesin utama untuk membaca gambar. Ketika sebuah gambar masuk, YOLO akan memprediksi 3 hal sekaligus, yaitu yang pertama bounding box. Ini adalah kotak yang akan menunjukkan lokasi objek dalam gambar. YOLO akan memprediksi koordinat tengah, tinggi, dan lebarnya, sehingga model tahu di mana objek berada, seperti pada gambar yang tertera dalam slide. Kemudian yang kedua ada class probability, yaitu memprediksi jenis objeknya. Jadi setiap bounding box yang udah dibuat itu punya perkiraan kelasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada confidence score atau tingkat keyakinan model terhadap prediksi. Di mana confidence score ini untuk meyakini bahwa memang ada objek dalam kotak yang sudah dibangun atau dalam bounding box yang sudah dibangun. Kemudian menampilkan hasil prediksinya, di mana prediksinya akurat yang ditandai semakin tingginya confidence score. Kemudian setelah kita membuat model YOLO dan CNN untuk deteksi dan klasifikasi tadi, kita membuat dashboard agar model itu bisa digunakan secara interaktif menggunakan Streamlit. Nah, langkah pertamanya adalah menyiapkan model CNN dan YOLO yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian
Model CNN itu disimpan dalam format H5, sedangkan YOLO disimpan dalam format PT. Semua file akan diunggah ke GitHub dalam satu repository bersama file yang berisi kode Streamlit. Kemudian dideploy ke Streamlit Cloud dengan menghubungkan GitHub ke Streamlit. Dashboard langsung bisa dijalankan secara online tanpa server tambahan. Nah, Streamlit ini sendiri menyediakan berbagai komponen antarmuka yang dapat kita gunakan, seperti sidebar yang berfungsi sebagai panel samping untuk menempatkan menu atau kontrol utama. Kemudian ada button untuk menjalankan aksi tertentu ketika ditekan oleh pengguna. Kemudian ada file uploader untuk mengupload atau mengunggah file dari seperti gambar atau video. Kemudian ada kamera input, itu opsi untuk mengambil gambar langsung dari kamera. Terus ada kolom, itu untuk mengatur tata letak beberapa kolom agar tampilannya itu lebih rapi. Kemudian ada spinner yang berfungsi menampilkan indikator proses ketika aplikasi sedang memuat atau menjalankan model. Nah, kemudian ada fitur-fitur utama dalam dashboard yang dibuat itu yang pertama tentu aja model YOLO dan CNN untuk deteksi objek dan klasifikasi gambar. Kemudian ada fitur unggah gambar, terus ambil gambar via kamera atau via link, kemudian ada distribusi probabilitas dan tombol aksi yang bisa digunakan oleh user. Nah, kemudian materi terakhir itu ada analisis sentimen, di mana analisis sentimen ini merupakan teknik untuk memahami apakah suatu teks mengandung opini yang bersifat positif, negatif, atau netral. Untuk melakukan analisis sentimen ini, yang pertama kita lakukan adalah scraping data, di mana scraping data ini merupakan proses mengambil atau mengekstrak informasi dari halaman web secara otomatis menggunakan sebuah program. Nah, scraping ini memungkinkan kita mengambil ratusan, ribuan, bahkan jutaan data hanya dalam beberapa saat. Misalnya, kita mengambil daftar ulasan produk, komentar di media sosial, judul berita, atau informasi harga dari berbagai situs e-commerce. Nah, jadi program scraping ini akan membaca struktur HTML dari sebuah website, kemudian mengambil elemen-elemen tertentu seperti teks, tanggal, atau rating sesuai yang kita butuhkan. Nah, setelah data berhasil di scraping, langkah selanjutnya adalah preprocessing teks. Sama seperti sebelum-sebelumnya, preprocessing digunakan untuk membersihkan data supaya model bisa membaca teks dengan baik. Beberapa tahap yang dilakukan itu seperti mengubah semua huruf menjadi lowercase atau huruf kecil, kemudian menghapus tanda baca, angka, emoji, kemudian menghapus stop words atau kata-kata umum yang tidak bermakna dan tidak penting, kemudian melakukan tokenisasi dan melakukan stemming atau lemmatization. Nah, setelah data bersih, kita masuk ke tahap EDA atau eksplorasi data analisis teks seperti yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Tapi dalam teks ini contoh EDA-nya seperti text length distribution, di mana di sini kita menghitung panjang kalimat dalam sebuah komentar untuk melihat apakah komentar apakah komentar dalam suatu aplikasi tersebut cenderung pendek atau panjang. Nah, terus ada most common words, di mana di sini kita menghitung kata yang paling banyak muncul untuk tahu fokus utama opini pengguna aplikasi itu bagaimana. Kemudian ada word cloud, ini untuk visualisasi dari most common words. Kemudian ada distribusi klasifikasi sentimen, di mana di sini dari model dasar awal kita menghitung berapa banyak review yang termasuk positif, negatif, dan netral. Selanjutnya kita melakukan modeling dengan membangun model menggunakan 3 algoritma seperti logistic regression, random forest, dan XGBoost. Yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi ini untuk mengevaluasi performa ketiga model yang digunakan, menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Dari evaluasi ini, kita bisa menentukan model mana yang memberikan prediksi paling akurat dan stabil. Nah, kemudian setelah evaluasi, kita bisa melakukan prediksi untuk kalimat baru. Jadi model yang udah dilatih akan memprediksi label sentimen dari kalimat baru yang diinput. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.